Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan, pimpinan cabang Aisyah Bayan, Jamaah Muhammadiyah Bayan, Direktur Pesantren Muhammadiyah Darul Al-Qoghi Bayan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul silaturahmi, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi di cabang Bayan yang sebelumnya sebenarnya pernah meminta kami juga untuk ke sini, tapi waktu itu berbenturan dengan ahad pagi di Tegal sehingga tidak bisa. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ke sini. Seminggu setelah sini minta itu permintaan dari Brebes. Saya bilang, ini duluan Bayan yang Brebesnya yang kita cancel. Alhamdulillah. Sama sekalian, karena waktu itu saya tanya kebutuhan sama apa, katanya terkait dengan kurban, karena sebentar lagi kita akan menghadapi musim haji, kita akan melaksanakan ibadah kurban. Saya membawa kitab Al-Iqna' ya, karya Imam Abu Sujad ya, yang buku ini 2 jilid, 1 jilid saya tinggal di dalam kantor. Ini jilid kedua. Ini buku diktat di pesantren saya kelas 1 SMA, dipakai ini ya. Sengaja karena memang kalau saya lihat yang dari dari tarjih juga tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab ini, sehingga kita sampaikan materinya dengan berpijak pada kitab. Karena sesungguhnya semua produk-produk tarjih itu sumbernya kitab. Saya kebetulan mensyarah HPT yang bab iman bagian ketuhanan itu 3 jilid. Saya syarah, saya cari sumbernya, ternyata sumbernya semuanya kitab. Karena memang ada semacam krisis di Muhammadiyah itu
banyak jamaah kita itu yang belum bisa membaca kitab. Bahkan kadang di satu daerah yang bisa ngaji kitab itu bisa dihitung. Padahal kita itu jargonnya ar-rujur ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Quran bahasa apa? Arab nih, hadis bahasa Arab. Nah, kalau rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran wa sunnah, berarti kita harus bisa bahasa Arab. Jadi bukan berarti kamu bahasa Arab terjemahan enggak, tapi bahasa Arab asli. Kalau mau baca syarahnya, tafsirnya, syarah hadisnya, ulumul Qur'annya, ulum hadisnya, ya harus bahasa Arab. Kesadaran ini yang perlu dibangkitkan, sehingga saya sering sekali kemana-mana bahwa kita untuk promosi bahwa ngaji kitab itu penting, bisa menguasai kitab itu penting, menyantrikan anaknya supaya bisa ngaji kitab itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara baik. Kenapa sekarang banyak jamaah kita yang eksodus keluar dari Muhammadiyah ikut jamaah lain? Karena di tempat sana mereka kalau kiainya ngasih bawa kitab setumpuk, rujukannya jelas, dalilnya jelas, sumbernya jelas. Sementara ngaji di Muhammadiyah kadang kiainya harus ngaji kitab sehingga secara prestis itu kurang mantap. Kadang di Muhammadiyah ngaji ini soal politik, kadang ngaji ini soal ekonomi yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Padahal jamaah akar rumput kadang fikih toharoh saja belum tahu, kadang fikih haid nifas istikharah saja belum paham. Nah, ini menjadi persoalan jamaah akar rumput. Maka perlu perlu ada kesadaran untuk kemudian jamaah kita nyantrikan anak-anaknya supaya bisa menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz, bahwa kesana kemari bisa membawa kitab, membaca kitab. Bangga kalau anak kita, santri kita itu pandai membaca kitab, bisa berbahasa Arab. Luar biasa. Semua produk tajwid itu berdasarkan pada kitab, tidak terjemahan, tidak kitab semua. Sayangnya di daerah, di cabang, di Ramling itu tidak banyak yang menguasai itu, sehingga kita krisis yang namanya dai, krisis yang namanya ulama. Itu sangat memprihatinkan kalau kita lihat dari sejarah kita ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Harus ada kesadaran di sana. Kesadaran sama kita mau menyantrikan anak-anak kita supaya bisa ngaji kitab. Mulai dari kitab mundur, kiai dari kitab mangaris kondi. Rezeki itu Allah ya. Nah, tuh buktinya Presiden Abdurrahman Wahid kiai jadi presiden, wakil presiden yang periode kemarin juga seorang kiai. Yo iso jadi wakil presiden, jadi presiden yo iso. Anggota dewan juga banyak dari kalangan kiai. Bisa iso ayo rezeki sing kuwasa sing ngatur kan gitu. Maka jangan khawatir kalau pengen menyantrikan anaknya bisa ngaji, jangan khawatir nang mangane opo, enggak usah khawatir. Cecek iso mangan. Padahal makanya terbang tidak bisa terbang. Tapi jelas sekarang kami hormati soal korban ya. Biasanya kalau korban itu kita sering merujuknya itu dimulakan dari Nabi Ismail biasanya. Tapi kalau saya merujuknya lebih ke belakang lagi dari Nabi Adam. Nabi Adam punya banyak. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 42 ya. Yang jelas punya anak banyak. Di antara anaknya itu ada 2 orang laki-laki, yang satu namanya Qabil, yang satu Habil. Qabil Habil ini merupakan cerminan dari sikap karakter umat manusia sepanjang zaman. Qabil dan Habil itu mencerminkan sebuah etika bahwa di sana ada orang baik, di sana ada orang buruk. Cerminan bahwasanya seorang ayah yang baik belum tentu anaknya pasti baik, belum tentu punya jaminan anaknya baik. Orang tua hanya bertugas
berusaha sekuat mungkin supaya anaknya menjadi baik, tapi tidak ada jaminan anaknya menjadi baik. Dan Qabil dan Habil anaknya Nabi, tapi satu baik, satu kurang baik, karakter beda. Seperti Nabi Lut, istrinya juga kafir, tidak mengikuti Nabi Lut. Nabi Nuh sama anaknya juga kafir, tidak pasti seorang suaminya baik, istrinya juga tidak baik. Bisa jadi suaminya luar biasa, istrinya wah, koyo ember. Ada suka itu wakeh. Nah ini persoalan. Jadi cerminan umat manusia, maka waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam membawa syariat terkait ibadah. Dulu saya sempat bertanya-tanya, Nabi Adam kok disebut Nabi yo? Umatnya sopo? Nah, kan katanya Nabi itu diutus untuk umatnya. Umatnya Nabi Adam sopo? Manusia pertama umatnya Nabi Adam ya anak-anak itu. Itulah umatnya Nabi Adam, anak-anaknya itu. Karena yang fungsi seorang Nabi adalah menyampaikan kebenaran risalah ketuhanan. Banyak risalah-risalah ketuhanan yang Allah wahyukan kepada Nabi Adam terkait dengan ibadah haji. Yusuf Nabi Adam. Nanti kita cerita pada waktu. Termasuk kurban. Maka Allah perintahkan kepada anak-anaknya untuk berkurban, idqaraba kurbanan. Ketika dua anak ini Qabil dan Habil diperintahkan untuk kurbanan, berkurban. Fatuhu bila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Qabil kurbannya apa? Tanaman. Karena seorang petani padi lah semua. Maka wajib kemudian bersedekah, berkurban sebagai ibadah kepada Allah. Habil peternak, maka dia beternak. Kurban dia ternak kambing. Cerita ini juga Qabil dan Habil ini sekaligus membantah bahwa dulu itu ada yang namanya manusia yang memang membantah kalau ada teori yang mengatakan manusia berasal dari kera, membantah teori yang mengatakan kalau peradaban itu berasal dari peradaban kuno yang awalnya kera kemudian berubah menjadi manusia. Adam turun ke bumi langsung diajarin oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a diajarin ilmu pengetahuan, langsung anak-anaknya bahkan sudah diajari cara beternak, cara bercocok tanam itu sejak masa Nabi Adam. Itu sudah ada peradaban bangsa, ada upaya supaya manusia itu menetap dan membangun peradaban. Diperintahkan itu roba kurbana, diperintahkan untuk berkurban. Sifat manusia itu macam-macam. Ada orang yang punya sifat pelit, ada orang yang punya sifat uluman. Qabil ini melihat paling berkurban cari yang kira-kira sing Allah, sing kira-kira ya kan menurut bayangan dia kan paling mau dibakar. Nah, zaman dulu itu kalau kurban itu barangnya nanti ditaruh, setelah ditaruh di suatu tempat, gampang ini tempat di masjid, gampang ini. Nah, itu ada tempat khusus untuk persembahan itu, untuk ibadah itu. Nanti akan datang api dari langit untuk membakar. Kalau terbakar berarti diterima, kalau nggak terbakar berarti tidak diterima. Nah, dia mikir perintah kurban sekarang paling sudah nanti akan dibakar, tak cari sing olo-olo. Nah, yang jelas-jelas saja. Nek padi ya sing ora musine sing kopong-kopong gitu. Kumpulin, taruh. Habil, ini ibadah. Kalau yang namanya ibadah itu maka saya harus kasih persembahan terbaik.
Saya punya kambing 40 sing kira-kira sing paling apik sing ndi. Nah, kan gitu. Oh, ini yang paling bagus, paling gendut, dagingnya paling akeh, ini yang akan saya jadikan korban sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah semua ditaruh satu samping-sampingan, tiba-tiba datang api dari langit menyambar kambing ini. Kambingnya habis disambar lagi juara kan paham. Oh, alhamdulillah punya saya diterima. Yang satu lagi, loh, kok punya aku ditolak? Nah, maka karena merasa ditolak ini kemudian dia iri. Ah, sih gara-gara dia. Jangan-jangan itu punya saya akhirnya ditolak. Suudon, iri. Karena iri inilah kemudian dia berniat untuk melakukan makar dan akhirnya dia membunuh saudaranya. Ini cerita di dalam Al-Quran. Tapi cerita yang berkembang di masyarakat, saya coba cari sumbernya orang temu. Jadi ini Qabil nikah, istri dia elek, si Habil istrinya ayu, sehingga iri rebutan cewek, kelahi, kan gitu, bunuh-bunuhan. Nah, ini cerita yang berkembang di masyarakat. Saya cari sumbernya, ini cerita dari mana? Yang Qabil Habil kelahi, rebutan pacar, rebutan cewek. Ini cerita stok kendi, saya cari sumbernya belum dapat, tapi ini masyhur sekali, terutama di Indonesia. Padahal menurut Al-Quran, sebab perselisihan antara Qabil dan Habil itu bukan rebutan perempuan, tapi karena kurban. Persoalan kurban, yang satu kurbannya diterima karena memilih terbaik, harta terbaik yang dia miliki, sementara yang satu lagi kurbannya tidak diterima karena ketika berkorban memilih harta yang paling jelek yang dia miliki. Maka Allah itu thayyibun, baik, layak bahwa tidak thayyiban, enggak menerima yang tidak baik-baik. Maka kalau kita hendak berkorban esok, sekiranya kita punya harta, cari yang terbaik. Bukan hanya sing penting kurban, nah, bukan. Tapi usahakan sesuai kemampuan, tentunya sesuai kemampuan. Nek iso kurban, cari yang terbaik sesuai kemampuan. Karena itu yang insya Allah akan menjadi pahala besar bagi kita. Jadi kurban itu memang ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah sejak dulu pada masa Nabi Adam, syariatnya Nabi Adam melalui putra-putranya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi pada syariat Nabi Adam itu kurbannya masih pilihan. Yang penting mempersembahkan apapun harta yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kurbannya yang satu pakai kambing, yang satu pakai hasil pertanian, tanaman. Yang namanya syariat nabi-nabi itu kadang berubah, kadang berbeda. Syariatnya, fikihnya. Kalau tauhidnya tidak akan pernah berubah. Yang namanya Nabi Adam yang menyuruhnya la ilaha illallah. Yang namanya Nabi Nuh ya la ilaha illallah. Yang namanya Nabi Ibrahim ya la ilaha illallah. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, tidak pernah berubah sejak masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dengan surga dan neraka, sirat, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi perbedaan sejak masa Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauhid, ini keimanan. Adapun fikih itu terkadang berubah. Sama seperti pada masa Nabi Adam ini, syariatnya kurbannya masih boleh kurban dengan hasil pertanian. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ini aslinya orang Babilonia, ya. Tetap begini, masa kisah Nabi ini, jangan. Ya,
Lu seneng, pegel. Nabi Ibrahim ini aslinya dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang Irak. Kemudian berdakwah di sana dengan Namrud di sana dan lain sebagainya, cerita panjang. Kemudian menikah juga di sana dengan istrinya yang namanya Siti Sarah. Kemudian hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir, belum dikaruniai putra. Sampai istrinya itu sudah tua, belum juga dikaruniai putra. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Setiap hari itu doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikan saya anak soleh, ya Allah, berikan saya anak soleh, ya Allah. Jadi kalau kita berdoa kok baru dikabulkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, jangan nelongso. Doa saya doa setiap hari sudah 2 tahun, 3 tahun lalu kok nggak dikabulkan ya. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Nabi itu kalau doa langsung dikabulkan, tapi langsungnya ternyata lama juga. Dulu sejak di Irak sampai ke Mesir bertahun-tahun sampai istrinya tua. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniaikanlah saya anak soleh. Belum dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang nabi. Karena doa itu pasti dikabulkan. Doa pasti dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian doa, perintah ya. Kalian doa, nanti tak kasih pahala. Pasti saya akan kabulkan. Tapi kabulnya doa itu ada kemungkinan satu dikabulkan sekarang. Tunggu saya ini esok langsung kabul bisa, atau kabul tapi nanti yang tahun kemudian seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub, anaknya kecil, Nabi Yusuf masuk ke sumur. Doa tahu Nabi Yakub itu meskipun saudara-saudaranya itu mengatakan enggak itu dimakan oleh serigala, tahu Nabi Yakub ini dilakukan makan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub doa terus, ya Allah selamatkan anak saya Yusuf, ya Allah selamatkan. Saya ingin lihat Yusuf, ya Allah saya kangen dengan Yusuf, ya Allah, sampai matanya itu semi buta. Saking sering nangisnya kangen sama Yusuf. Dikabulnya kapan? Setiap sekian tahun, setelah menjadi pemuda, setelah jadi menteri, baru ketemu Nabi Yusuf. Juga seorang Nabi ini. Nabi pun doa, kabulkannya ternyata sekian tahun, dari kecil sampai jadi seorang menteri baru kabul. Nah, maka kalau kita doa, ya doa terus. Yang penting tugas kita doa dan usaha. Kabul bisa jadi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, yang penting sabar. Pasti dikabulkan. Atau yang ketiga, kabulkannya kalau di akhirat. Di dunia kan dikabulkan. Ternyata di akhirat kita doa, ingin dapat rumah mewah, ikhlas karena Allah, dibangunkan istana Mekah di surga. Ini loh doa kamu waktu di dunia, di rumahnya, istananya itu. Bisa. Atau yang keempat, doa kita itu dikabulkan dari siapa? Karena ada bencana yang mungkin akan terjadi, kita diselamatkan dari bencana. Ini kisah nyata beberapa hari lalu. Kisah dari kakak saya, kakak ipar, ada tangga saya. Bayang di suatu tempat mau izin pulang gitu, mau izin pulang sama teman, jangan pulang dulu, ini udah dimasakin, makan dulu. Kita buru-buru, enggak apa-apa seadanya yang seperti cicip. Akhirnya makan, baru makan selesai izin lah. Pas mau pulang, pas pulang di jalan ada mobil macet, nggak bisa lewat. Ternyata ada kecelakaan. Mobil yang ini yang ditumpangi oleh guru-guru ini, di belakang mobil yang kecelakaan yang remnya belum itu. Anda dia izin, Anda dia tidak makan, itu di depannya mobil itu akan kena seruntukan mobil yang belum. Ya kan itu. Neng dilalai, kon mangan sik yo gelem mangan sarapan. Allah selamatkan dari bencana. Nah ini doa juga.
mungkin doa yang lain dikabulkan, kita diselamatkan dari bencana. Jadi ketika kita terus penting dungo, kabulnya macam-macam, kita selalu husnudzon sama Allah. Insya Allah pasti dikabulkan. Dan doa saja wis pahala. Jadi ketika kita, ya Allah berikan saya anak soleh, ya Allah jadikan anak saya yang itu saja kita doa tok is untuk pahala. Plus nanti dikabulkan kan 2 kali lipat. Gitu. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi hablina sholihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Sampai tua belum punya putra juga. Akhirnya kata istrinya, sama kita ya, Pak, ini kok belum punya putra ya, saya sudah tua begini. Apa Bapak nikah lagi saja? Bener saat ini? Bener lagi? Wah, buat angel. Jadi istrinya nawarin, buat nikah lagi saja. Nikah sama siapa? Ya carikan kalau saya nikah. Ya kita kan punya itu pembantu kita namanya Hajat. Nikah sama-sama Hajat. Ya kalau kamu ridho ya saya ridho. Kan gitu. Demi apa? Karena ingin punya putra. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Dari Hajar ini Allah karuniai seorang putra yang bernama Ismail. Wah, sekian tahun gak punya putra secara umum. Menungso manusia ingin gak punya, sekian tahun doa terus punya putra kan pasti senang. Sayanglah sama Ismail, sayang sama Siti Hajar. Nah ini kisah Israel itu dari Bani Israel, dari Taurat atau dari Injil. Benar apa enggak? Entah. Ceritanya, nah ini kisah dari mereka ini. Karena sudah punya putra Ismail ini, akhirnya kan sayang Nabi Ibrahim sama putranya, sama mbok anak-anak kan gitu, mbok Hajar. Akhirnya salah waktu kok jadi sayangnya lebih ke sana ya gitu. Wah, cemburu. Nah, akhirnya ketika udah cemburu gini, dia caranya Ibrahim banget, caranya gitu. Maka kemudian hijrahlah siapa? Siti Hajar bersama Ibrahim ke Mekah. Tapi sesungguhnya hijrah ke sana itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail menuju Mekah. Izinlah kepada istrinya, wahai sang istri Sarah, ini kok saya ada wahyu diperintahkan oleh Allah. Saya suruh membawa putra yang masih kecil, masih bayi, suruh ke Mekah. Mekah itu di mana? Entah, pokoknya saya suruh, saya akan mengikuti kemana kaki ini melangkah. Dari Mesir ke Mekah kalau naik pesawat 2 jam. Kalau naik kapal, saya pernah naik kapal juga. Saya di Mesir lama ya, 26 tahun di Mesir. Iya, dulu di Alimin Muhammadiyah Jogja, saya ke Mesir 26 tahun. Jadi di Mesir itu ketika hendak ke Mekah, kalau naik kapal 2 malam 3 hari. Aduh, Nabi Adam ini, Nabi Ibrahim hijrah dengan istri dan anaknya, ya jauh naik unta. Unta ini hewan yang sangat istimewa. Unta ini punya kantong air, ya. Di ongkos begini, toren. Jadi di perutnya itu ada toren. Jadi sekali minum banyak sekali masuk toren. Nah nanti dari toren, kalau haus ambil dikit, haus ambil dikit, haus ambil. Makanya unta itu lama berhari-hari nggak minum kuat. Kok iso? Karena punya penampung air, punya toren di perutnya. Iya, besar torennya itu. Kenapa kalau begitu? Memang Allah buat seperti itu. Karena hidupnya unta di padang pasir, ini rahmatnya Allah kepada manusia. Jadi karena banyak padang pasir, Allah rahmat sayang kepada manusia. Diciptakan sebuah hewan, yang hewan ini dalamnya punya toren, punya penampung air. Makanya keamalan yang turun dari ibu nikah fakulikat Allah. Coba kamu lihat bagaimana Allah bisa menciptakan unta, iso punya toren piye. Hanya Allah yang bisa. Maka bagaimana kepada Allah gitu. Suruh meneliti kita unta kok bisa seperti itu bagaimana? Maka ketika kita teliti,
banyak keistimewaan luar biasa, dan kita hanya akan bisa mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, maha kuasa Allah. Sayangi besar diciptakan hewan di padang pasir, unta yang punya penampung air, sehingga ketika dia minum banyak, nanti minumnya sesuai dengan kebutuhan sini. Berhari-hari dia minum waktu unta. Naik unta berdua bertiga dengan baby yang masih kecil, anaknya yang masih kecil menuju Mekah. Di sana banyak wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sampai di Mekah, namanya kalau di Al-Quran itu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang Allah letakkan di muka bumi itu terletak di Bakkah atau Mekah. Ya. Sampai Mekah, istirahat sejenak, Nabi Ibrahim tiba-tiba berdiri, pulang, jalan. Sudah aja kaget, wah Ibrahim mau kemana? Diem aja Ibrahim. Jalan lagi, wah Ibrahim mau kemana? Jalan aja Ibrahim. Nggak ngomong apa-apa. Istrinya bingung. Maka kemudian istrinya, Allah amaraka bihadza. Wah Ibrahim, kok saya ditinggal sendiri-sendiri gimana? Apakah karena Allah yang memerintahkan ini? Maka Ibrahim mengatakan, Allah amarana bihadza. Benar, Allah yang perintahkan saya untuk meninggalkan kamu di sini bersama anak yang masih baby, yang masih kecil ini. Maka kata Hajar, jika memang Allah yang perintahkan, maka Allah selamanya takkan pernah meninggalkan saya. Tenang. Kenapa? Karena memang ini perintah Allah, pasti selamat. Padahal yang namanya Mekah, yang sudah haji ya, oleh sekarang udah bagus. Kalau udah hotel-hotel mewah apa macam-macam. Kalau pengen tahu zaman Ibrahim, coba ke padang pasir. Kamu ada jalan-jalan di padang pasir. Jadi sejauh mata-mata itu pasir semua. Dan pasir itu kan ada gunung pasir. Gunung pasir. Di Arab, gunung itu bisa pindah. Saya kalau gunung ini kalau seminggu udah pindah ke sana, seminggu lagi udah pindah ke sana. Itu di Arab gunung pindah. Sebenarnya apa? Gunung itu kumpulan tumpukan pasir. Di sana itu ada namanya musim humasi. Ya, musim ya misalnya bulan September, Oktober ya, Oktober ya, atau bulan Juni ya, musimnya itu musim angin muter. Angin kencang, badai itu kalau di padang pasir, nanti pasirnya diangkat, naik ke atas. Wah, makanya akhirnya pindah. Makanya diangkat anginnya itu. Itu yang namanya debu itu kalau sampai pintu jendela tutup semua. Debu bisa masuk di rumah ini. Saya kan heran juga, debunya halus sekali. Makanya biasanya kalau itu musimnya sampai beberapa hari itu. Kita kalau napasnya di sini itu kayak debu semua. Bangun tidur yang kita hirup pesan debu semua. Makanya pakai masker aja. Ya. Kenapa? Karena debu yang kita hirup. Kita kalau keluar tuh masker aja. Kalau enggak menghirup debu cepat sakit. Maka biasanya setelah musim itu nanti banyak orang sakit tenggorokan, apa namanya, radang tenggorokan, batuk, pusing. Karena debu yang kita hirup. Itu pas perubahan musim. Dan yang namanya pasir itu kalau panas sekali, apalagi di Mekah. Panas Indonesia paling 28 derajat. 30 wis. Nek Arab kalau sudah panas bisa 45. Hampir setengahnya air mendidih. Kalau kita jalan di padang pasir nggak pakai sendal monyoh, panas. Kakinya itu panas sekali. Dan tidak ada tempat berteduh, tumbuhan nggak bisa. Makanya kan fi ardil walidi zarain, fi baitikal muharram, Allah perintahkan diletakkan di sebuah lembah yang di situ itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada tumbuhan. Mau ditanam itu nggak tumbuh, karena padang pasir plus hujan. Makanya sak bejo-bejo di menungso itu mereka yang hidup di Indonesia. Wis paling bejo. Kenapa kita beruntung? Bawah tanah kita harta semua.
Bayangkan bahwa tanah kita itu air melimpah, minyak bumi ada, gas ada, emas ada, perak ada, besi ada semua di bawah tanah kita. Di atasnya tongkat dilempar jadi tanaman. Yaitu kalau di Arab tongkat dilempar kering. Iya, di kita lempar itu udah biasa udah tumbuh. Saking subure, saking makmure. Cuman sengsara di wong Indonesia, negarane salah urus. Orang Arab kalau ke Indonesia itu bilangnya Masya Allah tajri min tahtihal anhar. Kita itu sering membaca di Al-Quran sebuah taman surga, taman yang luar biasa yang situ berbukit-bukit, bukitnya di bawah itu ada sungai berkelok-kelok yang mengalir. Orang Arab hanya bisa menghayal. Pas ke Indonesia, loh, apa kemenangan Indonesia? Saya jenisnya bukit, penuh tanaman, ada buah-buahan, di bawah itu ada sungai berkelok. Loh, orang Indonesia. Sehingga mereka mengatakan yang namanya Indonesia itu qit'atun minal jannah, potongan surga. Ya, potongan surga. Maka aslinya kalau kita itu iso ngurusi, tidak ada negara paling makmur selain Indonesia. Mesti ini. Dan sayangnya kita moral kita itu nggak karu-karuan ya. Korupsi 100.000 triliun itu. Nurek hukum terung tahun ya. Makanya kalau jadi maling cita-citanya tinggi sekali kan, dari maling ayam bebugi sak kampung mati. Goblok mulai kurang. Tapi kalau korupsi 1.000 triliun paling di penjara terung tahun 5 tahun itu tabungannya sih akhir. Bisa ada cucu. Di penjara kipas-kipas pakai AC, walaupun AC, tak temen. Makanya Indonesia itu surga koruptor. Ya seneng koruptor yang ngomongin DPN, nyolong dihormati. Makanya kalau mau jadi koruptor itu jadi maling sekali asli gede. Oh paling pitek. Sekali ditangkap gebuki. Nek ora nek apes dilane disiram pakai bensin dobong murid-murid. Sengsara ayam harga berapa? Kemarin berita di mana itu di media sosial, ibu-ibu nyuri bawang gebugi, paling ini bawang sakmene lho, genjangan tok lho, digebugi, mesake teman, akhirnya saya 373 triliun, 5 tahun penjara tok. Indonesia. Nek ora mau di Indonesia itu budaya khas Nusantara. Turun. Nah, Muslimnya berapa persen? Sehari 80% Nek kaji antri 30 tahun. Maju semangat. Korupsi nomor 1 Indonesia. Yang namanya Jepas ya, yang iblis itu mengganggu di Jepang, apa macam-macam. Itu ketika ke Indonesia bingung iblis. Indonesia kok maksiatnya kok lebih dari yang saya bayangkan ya. Saya bisa bingung. Kalau gini saya mending resign, mending saya mengundurkan diri untuk mengganggu orang Indonesia. Kenapa? Karena iblis saya nggak sampai kepikiran mau anti korupsi itu iblis nggak kepikiran. Ini mungkin Indonesia itu kepikiran. Akhirnya saya tanya ini iblis tak mundur tak nonton ya. Saya pengen setuju dengan Indonesia ini cara iblis tak tonton kok iblis rampung. Indonesia ini budaya perlu dilestarikan. Maka kalau kita ke Arab yang pernah haji ya, lihat ke pasar, buah-buahan mewah, makanan mewah, kabeh. Padahal kalau kita ke Madinah, padang pasir semua. Ke Mesir, buah-buahan sing jenenge apa namanya batik namanya? Semangka siji 15 kilo. Semangka siji 15 kilo gede-gede. Saya kalau beli sekolah milih yang paling kecil itu standar kayak orang Indonesia paling kecil ya segini. Jadi semuanya bisa-bisa. Bawang itu yang bawang bombay itu kalau disini segini
Bang bombing itu sayur melimpah. Buncis regane 7.000 sak kilo. Wortel sak kilo harganya 5.000 7.000. Bu apa namanya bakso? Brambang ya. Brambang ini paling 7.000 6.000 sekilo. Orang sak dodok. Berasnya Indonesia sumbernya ya, lumbungnya. Hanya kok iso beras sekilo 11.000 sing apik. Kok iso? Nah ini kan. Tapi petaninya nggak selesai. Karena ternyata pertaniannya itu diatur pemerintah, dikelola pemerintah, penjualannya juga diatur pemerintah, sehingga meskipun harganya sama, petaninya tetap bisa menghasilkan. Karena tidak main tengkulak-tengkulaan apa macam-macam, jadi ya segala kasih ya segitu lah. Jadi nggak selisih dengan petani itu nggak jauh amat gitu lah. Itu Mesir. Kalau kita lewat padang pasir, padang pasir tok, tapi ketika kita ke pasar, ono kabeh. Hebatnya Mesir. Semestinya kita jauh lebih dari itu. Mestinya. Nih kesel dosa urus. Ya akhirnya seperti ini. Ya, urus kita kalau urusnya benar, kalau pemimpin kita amanah semua, paling sugih sak dunia. Andai Indonesia itu diboikot ya, diboikot. Tidak boleh makanan masuk ke Indonesia, tidak boleh keluar Indonesia, enggak boleh. Kita itu bisa hidup, bisa. Karena orang kafir apa supaya nggak ada di Indonesia? Ada semua. Nah, cuma salah urus. Penduduknya itu 200 juta lebih. Artinya untuk pasaran domestik, pasaran dalam negeri luar biasa. Itulah pentingnya akhlak. Makanya kata salah seorang penyair Arab, Amir Syarab, yang mengatakan negara itu tegak karena akhlak. Sekiranya akhlak hilang, maka binasalah sebuah negara. Benar. Nah, kita ya berdoa. Mudah-mudahan tidak seperti kaum Nabi Syuaib, wailul mutaffifin, gara-gara korupsi timbangan tok lho. Timbangan sak sunai paling korupsi timbangan 1 on ya kan. Ora mungkin timbangan korupsinya sekilo itu berapa on tok. Nah itu saja dihukum tanahnya dibuali loh, blek. Hanya 1.000 triliun. Jepang katanya dihukum, anggap kita mau diapain kita itu? Rokon ini belum. Aneh stres betul itu. Malaikat itu, wahai malaikat, sekarang Indonesia karena banyak korupsi, hukum seperti kaumnya Nabi Syuaib. Wah, ngendean tenan. Kalau kita triliunan kok bukan hitungnya bukan on lagi kok. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi di bangsa kita. Mudah-mudahan tidak ada longsor, tidak ada tsunami, tidak ada bencana-bencana yang menyengsarakan bangsa kita. Karena kita harus banyak beristighfar dengan pemimpin-pemimpin kita yang perilakunya entah bagaimana gitu. Ya cara naiknya saja sudah gak karuan, akhirnya ketika jadi pemimpin ya mimpinnya gak karuan gitu. Tapi di Mekah itu tidak ada tanaman, tapi Siti Hajar mengatakan selama ini Allah Swiss jam itu belum masuk ke kitanya. Agi cerita Iya ya 5 menit lah sampai setengah 8 itu bonus ya. Saya sebutkan saja setelah itu masuk ke materi ya. Tak singkat saja, saya masuk ke materi kurban, karena kurban ini juga biasanya banyak pertanyaan. Singkat cerita seorang rampung. Di situ akhirnya kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, pergi ke Mesir. Siti Hajar bingung, akhirnya anaknya nangis. Pengen minum, haus, Siti Hajar lari ke sana kemari, cari air dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah, yang namanya padang pasir itu biasanya itu kayak ada air, karena kamu kena matahari,
itu kayak pasnya itu mengandung apa ya, kayak kaca ya, kecil-kecil itu banyak sekali. Saya kalau dari Jawa itu kayak air yang kimpung-kimpung itu, yang kita di sana kok ada air jalan ke sana, nggak ada, di sana ada air jalan ke sana sampai 7 kali. Itulah yang kemudian sekarang itu disebut dengan sa'i. Jadi sa'i itu napak tilas ajarannya Nabi atau ibunda kita Ibu Hajar. Seping itu artinya yang anak itu nangis, Ismail nangis, kakinya midak-midak pasir, muncullah air Zam-zam. Zam ketika Siti Hajar melihat Ismail langsung dibedet airnya biar gak kemana-mana. Zam bahasa kita itu zam terus jangan airnya itu nampung, ojo minum, nampung jangan kemana-mana. Airnya dibedet, kasih ini hanya air minum lah dari situ saja. Nah ini tapi mereka hidup mosok ambandina ngombe tok, ya kan? Mangane piye? Diaman. Beberapa waktu sebelumnya, ya sekitar sebulan sebelumnya, Yaman itu ada bendungan besar, namanya Saddul Maghrib. Bendungan. Dilalai ada bencana bendungannya, rusak pecah, jebol, terjadi banjir bandang besarnya luar biasa. Akhirnya tanah-tanah pertanian habis rusak karena banjir bandang. Maka penduduknya cari selamat. Akhirnya ada sebagian yang hijrah pindah ke tempat lain yang kayaknya ini Yaman juga enggak banjir gini susah juga, ini butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Kita cari tempat lain yang kira-kira kita bisa hidup. Satu kafilah, ya, satu suku namanya suku Jurhum. Ini jalan satu suku pindah lari jalan sampai ke Mekah, dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai Mekah kalau lihat burung, apakah banyak burung ya? Kemungkinan bisa ada air, kalau ada burung ada air. Dicarilah, ternyata di situ ada seorang ibu bersama anak kecil. Loh, itu kan pada pasir ini pada orang. Dideketin lah ibu itu, sudah menjadi tradisi bukan hanya di Arab, bahkan di tempat kami juga sama. Jadi kalau kita itu di tempat saya itu kalau ada ladang ada mata air. Berarti mata air ini siapa? Milik yang punya ladang. Sehingga kalau orang lain ingin ngambil air harus izin kepada yang punya ladang. Harus izin, karena dia yang di situ. Maka ketika ada mata air, dia turun si ketua sukunya minta izin, wahai bunda, mohon maaf perkenalkan kami dari suku Jurhum di Yaman, terjadi musibah di sana, banjir bandang. Sehingga ya kami minta izin, sekiranya diizinkan kami akan ke sini ingin minta minum dari sini. Kata ibunda Hajar, oh monggo silahkan kita minum bersama, hidup bersama sini silahkan. Kata orang Yaman, baik, terima kasih, sebagai timbal balik ya kami ada makanan yang kami bawa, maka selama kami di sini untuk makanannya kami jamin. Nah, terus begitu dari Allah. Siapa yang mengira mereka akan dapat makanan? Siapa yang mengira kalau akan ada orang ramai-ramai datang ke situ nemenin? Itu adalah sekalian dari Allah. Maka kita itu selayaknya selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah, selalu berkeyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Bersyukur terus. Jangan melihat orang lain, wah kayo diberi ini saya kok enggak, dia kok bisa ini kita enggak. Kalau kita selalu melihat orang lain, maka seakan-akan orang lain itu jauh lebih bahagia dari kita. Jadi katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Kalau kita melihat tetangga itu, padahal bisa jadi dia banyak utangnya, bisa saja. Bisa jadi dia lagi kena musibah apa, bisa jadi ada yang keluarga yang sakit, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Setiap manusia hidup pasti ada ujian cobaan masing-masing. Maka sikap kita syukur kepada Allah, syukur saja. Insya Allah ini membuat hati tenang. Zuhud punya itu. Rezeki itu sudah diatur. Sebagaimana Siti Hajar ini, di situ ternyata rezekinya datang dari mana? Dari suku Jurhum, dari Yaman, jauh dari Yaman ke sana.
Singkat cerita, Nabi Ismail tinggal di situ bersama suku Jurhum. Tadi saya sampaikan bapaknya Nabi Ismail Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi orang Irak. Dulu Irak itu bukan Arab, nggak kayak sekarang. Irak bukan Arab sama Ibrahim, tapi Babylon, suku Babylon. Mereka punya bahasa sendiri, suku sendiri, bukan Arab. Ismail, sementara Jurhum ini Yaman. Yaman ini asli Arab. Jadi asli Arab itu Yaman dan Palestina. Palestina namanya suku Kan'an. Suku Kan'an itu Arab asli. Maka tanah Palestina itu bukan hanya orang-orang Israel yang sekarang itu asli tanah milik orang Arab, suku Kan'an. Sebagaimana suku Jurhum di Yaman itu asli Arab. Maka kemudian di Mekah ini Nabi Ismail besar, nikahlah Nabi Ismail dengan orang Jurhum, orang Arab. Maka anak keturunannya Ismail itu namanya Arabnya Mustakhrab, atau orang asing yang terarabkan karena menikah dengan orang Arab. Kalau Nabi Muhammad sendiri kalau di silsilah ayahnya Ismail yaitu Ibrahim Irak, bukannya Yaman, tapi jalur Arabnya itu dari istrinya yang dari Yaman itu tadi. Ya. Nikahlah sama suku Jurhum. Kemudian sebelum menikah Nabi Ibrahim waktu itu ketika masih remaja, Nabi Ibrahim kangen tak nengok anak saya di Mekah. Ingin nengok, maka datanglah ke Mekah, ya, lihat, ternyata anak saya sudah lucu-lucunya, umurnya sudah agak dewasa. Waktu ditinggal masih baby, masih kecil, sekarang sudah umur 7-8 tahun, lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya. Seneng warnanya, kangen, lama ditinggal, sendiri kan dulunya, wah sendiri kan harus supaya ngopo ya. Dulu padahal nggak ada pagar, masih hidupnya bagaimana ya, kan pengen nengok, tapi belum ada perintah dari Allah untuk nengok. Seorang nabi ketika melaksanakan sesuatu, apalagi terkait wahyu, harus menunggu perintah Allah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah belakangan, sementara sahabat yang berhijrah di Madinah? Kata Rasul, saya menunggu wahyu, saya menunggu perintah dari Allah, baru saya akan hijrah. Gitu, makanya sahabat itu Nabi terakhir menunggu wahyu perintah. Nabi Ibrahim menunggu perintah dari Allah supaya nengok anaknya. Ketika ada perintah diizinkan untuk nengoklah ke Mekah, ketemu sama istrinya yang sudah lama bertahun-tahun bisa, rindunya luar biasa sama istrinya. Lihat anaknya rindunya luar biasa semangatnya. Lagi kangen-kangennya 1 hari, 2 hari, 3 hari di Mekah, 4-5 hari di Mekah, kangen-kangennya sama anak. Tiba-tiba mimpi ini arafil manami ani al-bahu kafam firman. Waduh, kok saya mimpi membeli anak saya ya? Paling itu nggak tidur. Nah, mimpinya seorang nabi itu wahyu. Mimpinya seorang nabi wahyu. Tapi mikirin mungkin gue lagi. Soalnya kok mimpinya kok nyembelih anaknya kok nggak masuk akal. Pokoknya lagi kangen-kangennya sama anaknya. Besok mimpi lagi nyembelih anaknya. Nah iya bener nggak ini? Paling gue nggak tidur. Padahal Nabi Ibrahim juga paham yang namanya mimpi seorang nabi itu wahyu. Tapi waktu teman masa saya nyembelih anak saya masih kangen nih. Baru juga ketemu. Hari ketiga mimpi lagi nyembelih anaknya, masya Allah. Perintah Allah harus segera saya laksanakan. Ya, harus segera. Maka suatu kali dipanggillah anaknya, duduk bareng, ngobrol bareng, main-main bareng. Setelah agak kenal baru ngobrol, wahai saya kok diperintahkan oleh Allah. Diperintah Allah tidak main-main. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Menurut kamu gimana nak? Nabi Ismail, anak soleh, anak berbakti pada orang tuanya, tahu persis soal ayahnya seorang nabi, tahu persis ini wahyu, mengatakan, wahai ayahku, karena ini perintah Allah, laksanakan. Engkau pasti akan mendapati saya ini sebagai anak yang berbakti, anak yang selalu berserah diri kepada Allah, anak yang bersabar. Silahkan
laksanakan perintah Allah. Maka kemudian di hari yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim memakaikan baju yang bagus kepada anaknya, tanda perpisahan. Sedih sekali Nabi Ibrahim. Tapi ini ujian dari Allah, harus dilaksanakan. Minta izin kepada istrinya, wahai sang istri, saya hendak pergi, mau ngajak jalan-jalan anak. Kemana? Tur, refreshing, jalan-jalan. Makanya pakainya bagus. Tapi Nabi Ibrahim kok kayak sedih gitu ya. Nek jalan-jalan mestinya seneng. Ya, tapi karena minta izin, diizinkan misalnya, silahkan, hati-hati. Diajaklah jalan, bawa ke sebuah tempat sampai ke bukit Arafah sana. Sampai sana baru di jalan, setan tahu. Setan itu paling geli, paling gagal kalau melihat orang beramal soleh. Karena kita mikir, saya kan melakukan hal baik ya, kenapa orang kok serik sama saya ya? Kenapa orang itu nggak suka sama saya? Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak membuat mereka sengsara, nggak ngapa-ngapain. Saya cuma sholat sedekah, tapi orang kenapa nggak suka sama saya ya? Lu Nabi, siapa yang lebih baik daripada Nabi? Nabi baik-baik, tetapi yang namanya setan nggak akan tinggal diam kalau ada orang baik. Selalu membisikkan baik melalui orang itu atau orang lain. Piye caranya supaya orang ini tidak berbuat baik? Karena setan pengen banget punya teman sebanyak-banyaknya di neraka. Saking dendamnya kepada Nabi Adam, dendam sekali bisnis Nabi Adam. Karena menganggap gara-gara Adam lah dia diusir dari surga, gara-gara Adam lah dia dilaknat oleh Allah, gara-gara Adam lah dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dendam sekali iblis itu. Ini kasih iblis. Adam ini kamu buat Adam, saya nggak begini. Maka anak turunmu awas saja, saya akan ajak supaya mengikuti neraka itu. Maka iblis itu paling tidak suka kalau ada orang berbuat baik. Maka ketika melihat itu, dia datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini kan cuma bunga tidur. Kok kamu mau melaksanakan hubungan? Kok kamu akan melaksanakan nyembelihan Ibrahim? Cuma bunga tidur Ibrahim. Ibrahim marah, ambillah kerikil, lempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali lemparan. Jalan lagi. Ibrahim, kok kamu kok melemparin saya? Kan saya cuma kasih nasihat padamu Ibrahim. Ini hanya bunga tidur lagi nih. Kamu baru kesini masih kangen-kangenan, masih apa? Ada yang mengatakan bisikannya ke Ibrahim, ada yang mengatakan bisikannya ke Ismail. Ismail, kamu tuh mau ditipu, kamu tuh mau disembelih sama Pak. Ambillah kerikil, lempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pintu. Jalan lagi, tidak putus asa. Nah ini sifat baiknya iblis ya, salah satunya yang kita contoh istiqomah. Istiqomah tidak pernah putus asa. Cuman sayangnya tidak pernah putus asa dalam keburukan itu kan. Jadi kalau putus asa istiqomah dalam keburukan gitu kan, iblis. Nah, kalau kita harus selalu semangat dan tidak boleh putus asa dalam kebaikan itu aja. Nah iblis tak pernah putus asa dalam keburukan gitu. Maka dia itu nyoba lagi yang ketiga, dilemparin lagi. Yang kemudian ibadah menjadi simbol melempar iblis ini ketika kita haji lempar jumroh. Maka kalau ada yang haji ngono yang haji ngelempar ke apa? Sepatu. Bismillah lempar ke sepatu. Bismillah lempar ke sendal. Ada yang lempar ke kayu. Jadi lempar iblis main mati sekali iblis ini. Nah, nggak boleh, itu segera simbol. Ibadah haji itu ibadah simbol. Ketika kita melempar dengan batu ini, itu kita nampak ilas mengenang dulu ketika Nabi Ibrahim melempar kerikil, melempar siapa iblis dengan kerikil. Maka kita pakai ini nggak boleh pakai batu, wah ceplok. Ada orang di depannya goyang ke kepalanya. Nggak boleh pakai ketapel, waktu ketapel, wah ceplok. Atau sekarang enak. Sekarang itu yang dilempar kayak tembok, jadi gampang satu arah. Kalau dulu tahun 99 saya pernah ke sana itu masih yang boleh
Wah itu sering musibah itu. Karena ketika masuk, pas mau keluar dari situ itu datang orang Turki, datang orang Afrika gede. Indonesia itu kecil-kecil kok di Arab. Ya, makanya mereka bilang nyekat itu kayak bebek. Mau Indonesia itu cilik-cilik kayak bebek. Orang Arab ini gede, makanya ketika kita nyerang mau keluar tuh wah susah. Maka dulu banyak orang jamaah kita yang meninggal. Sekarang dirubah sistemnya. Kayak dibuat berapa lantai, kemudian kayak tembok. Di tembok kita lempar di sini, jalan lagi ke sana langsung. Lempar sana, jalan lagi ke sana. Jadi nggak perlu balik, nggak perlu lempar sini terus balik enggak. Itu kan jalan kita harus jalan. Nanti pulang ke sana aman. Nggak kayak dulu, lebih aman sekarang, lebih kepenak ya. Dulu saya heran dulu. Itu yang melemparin saat Indonesia jaga 5 juta, 3 juta orang. Kira-kira kemana ya? Dikiranya jatuh ke surga atau jatuh hilang gitu. Ternyata di bawahnya itu sudah ada mobil. Sing nampani kerikil. Kebak pindah jalan, kebak jalan gitu. Kan dilemparkan ada sering tempatnya gitu. Ya. Jadi nggak mistis kemudian kerikilnya hilang atau enggak, atau kerikilnya masuk surga atau enggak. Karena ibadah, maka ibadah itu namanya al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip ibadah itu mengikuti perintah Allah, maka kita tidak boleh di dalam ibadah itu buat-buat. Ibrahim bilang kayak gitu, Nabi Muhammad mengatakan lempar kerikil, jangan lempar pakai sendal ya. Jangan pakai batu, nggak usah pakai ketapel, pokoknya mengikuti perintah Rasul. Karena itu ibadah rosanya aneh. Orang Indonesia itu ada aneh-aneh. Ya, tawaf, batok, gunting. Gunting itu mestinya untuk tas tahallul. Ini kain ini sudah dipotong, ceplek, simpan, kejimat, men sugi, men berkahi, ya. Ketahuan askar polisi Saudi ditangkap. Sebelumnya wong Indonesia, wong Jawa. Wah, kadang ketangkap di bandara ternyata bawa raja. Iya, pengen selamat. Maka kalau haji itu hati-hati, nggak usah yang aneh-aneh. Nanti di mana nggak jadi haji, dikurangi sama pemerintah Saudi. Gara-gara aneh-aneh, jelas haji masih mau raja. Wong Jawa, ini gedung gini. Setelah sampai tempatnya, bilang lagi wahai Ismail, ini perintah Allah, maka bismillah saya akan menjalankan perintah Allah. Setelah lagi sudah mengatakan, wahai bapak, ini silahkan laksanakan, ini perintah Allah, silahkan laksanakan. Saya akan bersabar. Maka dengan sangat sedih sekali, Ibrahim yang masih sangat kangen sekali dengan putranya. Baru beberapa hari datang, bertahun-tahun pisah, kok harus melaksanakan perintah Allah, ya Allah boleh. Maka tapi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, boleh. Tapi tak kala itu juga Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil Nabi Ismail diganti dengan domba dari surga, maka berdarah. Dan Nabi Ismail nangis sesungguhnya, anakku, saya ada lagi anak. Pas dilihat, loh, aku jus. Kau berubah jadi terus dua anak yang biar gitu, pada dudus. Pas lihat ternyata anaknya lagi duduk manis sambil tersenyum jebule oleh Allah, ini hari sudah ujian. Maka itu terjadi pada tanggal berapa? 10. Maka setiap tanggal 10 itu napak tilas ajarannya Nabi Ibrahim, kita disunahkan sunnah muakkad untuk menyembelih kurban. Ya, 5 menit lagi. Kurban itu apa? Singkat cerita, kurban itu ibadah menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ditentukan oleh hukum syariat kambing, dulu sapi, unta, titik, orang itu. Meskipun saya peternak ayam, saya mau kurban ayam, rontok ayam, enggak boleh, tidak sah. Harus kambing
atau sapi atau unta. Hanya kebu oleh orang kebu boleh, kalau kerbau boleh. Itu disamakan dengan sapi. Kalau dikudus itu kurban hanya pakai kerbau. Iya, sebagai kerbau. Di daerah Cirebon itu juga pakai kerbau. Ya, itu disamakan dengan sapi. Kalau kambing itu untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang maksimal. Nek umpamanya wah yang sugih sapi tolong sih nang yang di kampung sini saya mau sapi 3 atas nama saya boleh. Ya. Tapi kalau sapi 8 orang nggak boleh. Kadang-kadang di sekolah itu yuk rame-rame yuk kita kurban beli 1 kambing 2 kambing lumayan. Itu jatuhnya bukan kurban tapi sedekah. Kalau kambing lebih dari 1 orang itu jatuhnya sedekah bukan kurban. Kurban itu 1 orang 1. Tapi pas nyembelih itu boleh niat bismillah ini saya kurban untuk saya dan seluruh keluarga saya, keluarga istri saya, anak-anak saya, mbah saya, ponakan saya, bismillah 1 kambing di atas namakan sak keluarga. Itu boleh. Boleh. Ya. Kemudian kurban. Nah, sedikit lagi. Kalau kan katanya kan nggak boleh yang cacat ya. Yang cacat itu kalau cacatnya berpengaruh kepada daging, nilai sumune potong siji. Boleh nggak? Boleh, karena tidak ada orang masak sumu. Orang niate sumu. Nah, untune potong loro. Boleh, karena tidak ada yang goreng untu. Mengerujak untu dus ngono. Iya. Kupingnya potong 1/4. Boleh. Maksimal kalau di mantap sapi kalau umumnya potong 1/3 masih boleh. Ya. Buntutnya potong sedikit. Nah, buntut kan itu karena kita suka makan sop. Jadi buntut harus lengkap. Cacat sedikit, kuning sedikit pak. Sedikit. Nek cacatnya sedikit. Oh, apa boleh? Buntut. Cacatnya sedikit. Matanya itu kalau malam nggak melihat, tapi kalau siang melihat boleh. Tapi kalau matanya buta sama sekali tidak boleh. Atau cacat 1 buta 1 enggak, tidak boleh. Tapi kalau cacat sedikit boleh. Kero sedikit boleh. Ya. Dewanya tidak, saya punya kurban bismillah atas nama orang tua saya sudah meninggal. Kalau tidak ada wasiat dari orang tua tidak boleh. Harus ada wasiat kamu sebelum meninggal. Nanti kalau bisa kamu kurban ya tiap tahun. Oh, berarti ada wasiat nih. Boleh. Tapi kalau orang tua meninggal diam-diam saja, bismillah saya akan bikin orang tua saya itu kurban. Bismillah kurban atas nama orang tua, tidak sah. Kenapa? Tidak ada wasiat dari orang tua. Dagingnya tulangnya nggopotin daripada tulangnya nganggur tak dijual. Tidak boleh daging kurban dijual belikan. Termasuk tulang. Ini tulangnya. Oh tulang. Apa namanya? Tulangnya apa? Kulit ya. Tulang apa buang? Ya. Jadi nggak boleh dijual belikan. Kulit buat apa kulitnya mau sakit kesep kulit? Ya. Bisa dikasihkan kepada bagi miskin apa namanya itu pajak suan apa nanti kan mereka itu kasih suami numpuan mereka kelola. Kalau di Lampung di PI itu biasa tumpuk sana nanti dikelola mereka. Kalau dijual sama mereka sudah berusaha kita, nanti kita nggak jual. Terus saya udah bilang kurban ini saya mau makan, boleh nggak? Boleh makan, kecuali yang nadar tidak boleh memakan daging kurban. Bismillah nih anak saya itu lulus ujian sekolahnya tahun depan saya akan kurban. Dilalai anak ini lulus maka dia wajib kurban dan tidak boleh makan daging dari hasil kurbannya. Kenapa? Karena dia kurban nadar. Dan kurban nadar hukumnya wajib bukan sunnah. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Adapun kalau seperti kita yang nggak punya nadar, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkatin teh iso kurban. Yang termurah pokok tiap tahun, insya Allah itu akan menjadi pahala besar yang akan membawa kita ke dalam surga. Ya,
Sama lagi pertanyaan pakai khutbah sebelum saya tutup. Itu yang beredar di medsos itu dari jenis takjil itu kalau operasional korban kemudian masak daging korban itu apa betul dari takjil? Saya belum tanya. Yang bilang gini, operasional harus dari luar kambing. Nggak boleh dari dalam kambing ini, nggak bisa, nggak boleh ya. Atau mas upah, kamu kan nyembelih nih, karena kamu udah nyembelih, kepalanya tak kasihkan ya, nggak boleh. Kalau sebagai upah, tapi kalau sebagai bagian boleh, ya boleh. Tapi kalau sebagai upah tidak boleh. Dana operasional harus dari luar kambing, tidak boleh dari kambingnya sendiri. Loh, ini habis ini, habis menyembelih. Biasanya panitia ngambil dagingnya untuk dimasak, hukumnya gimana? Ya, disate bareng-bareng sambil ngolah sambil selama diizinkan oleh yang korban boleh. Berarti itu dia ngambil karena bagian, dia ngambil karena bagian. Tapi kalau dia ngambil karena upah, nggak boleh. Andai dia mau dapat upah, harus upah itu di luar uang operasional, nggak boleh di dalam ini, nggak bisa ya. Pokoknya kambing korban itu hanya korban untuk tapi tak dijual dasi, tak dijual kulitnya nanti buat gaji yang nyembelih, yang mengolah, yang panitia tidak boleh, nanti nggak sah. Silakan gaji tapi di luar uang ini, di luar kambing nggak boleh. Dan tulangnya apa yang dijual kemudian untuk gaji atau yang jagalnya nanti karena kamu udah nyembelih sebagai gajinya ya kamu ambil kepalanya sama kulitnya tak tambahin sedikit, nggak boleh ya kalau sebagai gaji. Tetapi kalau sebagai bagian ini ya. Ada lagi? Ya, tadi doa Robbi habli minas sholihin. Ya. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, dia belum punya anak. Dia minta anak. Nah, kalau doa itu dipakai oleh orang yang sudah punya anak gimana? Sangat boleh. Doa terbaik itu adalah doa para nabi. Maka kalau kita pengen doa, ambil banyak para nabi, sangat boleh. Orang yang punya anak, dia minta ya Allah berikanlah saya anak saya yang sekarang jadi anak soleh mesti gitu, boleh. Atau nanti dapat anak lagi, alhamdulillah gitu, boleh. Sangat baik oleh Al-Quran. Kita mengajarkan kolektif sapi. Ada 7 orang, kemudian kan kita disunahkan dan diperbolehkan untuk mengambil sepertiga dari daging itu untuk korban kolektif itu. Saya itu sebagai panitia misalnya minta izin kepada yang korban itu, nanti sebagian kita tidak mengambil sepertiga full, tapi misalnya satu sapi itu ada sepertiganya ada 30 kilo. Kemudian yang 30 itu diberikan kepada 7 orang, 3 kilo kan ada sisa 7 kilo. Nah, 7 kilo itu kita minta izin kepada yang pekorban itu, bagaimana kalau nanti kita yang 7 kilo itu dimasak untuk kan kita biasa mengolah dari jamaah mengolah seluruhnya, tidak ngupai dan sebagainya, karena kita hanya merasakan daging itu setelah dimasak dari izin-izin yang sudah diberikan dari korban itu boleh. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal, boleh dengan catatan itu bukan bagian dari upah. Tapi kalau kamu sudah sampai tak upahin daging ini dimasak, ini nggak boleh. Kalau sebagai upah tidak boleh. Tapi kalau bagi bagian boleh. Dan daging korban itu dibagikannya waktu mentah, jangan dimasak kalau dibagi. Andai seorang yang korban, saya nggak mau ngambil kalian semua, boleh. Ya. Tapi harus ada yang dibagi orang ya, jangan kemudian itu diri semua. Meskipun hanya saking pergigit korban, tak kasih ke fakir miskin 1,5 kilo, lainnya tak masak sendiri. Sah. Ini mau pergi teman nggak gitu kan? Susah tapi masjid ya. Ada lagi? Silahkan. Ustaz, saya mau tanya tentang ujian. Apakah setiap manusia itu akan diuji dengan kelaparan, kesulitan atau lain-lain? Dan yang kedua, apakah korban itu boleh hutang? Ya.
korban utang. Soal ujian walana belanakum, ya kan, jasad apa-apa. Itu masing-masing setiap orang punya ujian masing-masing. Tidak kemudian pasti diuji kemiskinan, pasti diuji sakit, pasti diuji enggak mesti. Orang itu tapi pasti diuji, pasti hanya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji kemiskinan, ada orang kaya nggak miskin tapi diuji anaknya nakal. Ada yang serba kecukupan, diuji istrinya sakit. Ada yang macam-macam, setiap orang itu mesti ada ujian. Tidak ada urip nang dunya kok ngomong ujian orang mau Nabi Muhammad bisa juga diuji. Nabi Muhammad putranya itu banyak yang hidup hanya berapa, ya kan? Hanya beberapa. Itu ujian. Dan anak nggak punya anak laki-laki, punya anak laki-laki meninggal, punya anak laki meninggal. Itu seorang nabi. Sampai waktu Ibrahim meninggal, Rasul nangis. Ketika Rasulullah sahabat, wah Rasulullah nangis. Dilalai pas berdoa. Maka para sahabat mengatakan saking sedihnya sampai alam pun ikut bersedih. Sahabat berdoa Rasulullah langsung dikumpulkan sahabat. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi ketahuilah oleh kalian bahwa yang namanya gerhana itu tidak ada hubungannya, tapi itu bagian dari ayat-ayat Allah. Nah, itu Rasulullah diuji. Ya. Tuh, yang kedua terkait korban utang. Aslinya sebenarnya yang ada dalam kitab ini, korban itu berasal dari harta sisa. Karena masih ada sisa harta, maka korban hukumnya sunnah. Nek utang, bayar utang hukumnya wajib. Dahulukan yang mana? Makanya dahulukan yang bayar utang. Berarti maksudnya nek iso ojo ngutang. Iya, kalau nggak bisa tuh ya rasa ngutang, rasa dipaksa. Tapi pertanyaannya boleh enggak? Nah, jika kita ada jaminan bisa bayar, boleh bisa. Saya tuh punya gaji belum turun nih. Tapi soal bulan depan turun, karena bilangnya korban ini pas awal-awal bulan, terus bilangnya kemarin baru buat bayar anak saya sekolah, tapi pengen korban tapi gajinya turun bulan depan tak utang sih. Nah, ada jaminan kan bisa bayar, boleh. Tapi kalau kita tidak punya jaminan bayarnya nanti pakai apa? Tidak boleh, karena kita itu justru dianjurkan berlindung kepada Allah supaya tidak punya utang. Karena sangat berbahaya ketika kita meninggal masih punya utang. Pintu surga tutup. Rasa besar kok. Ibadahnya kenceng, posonnya kenceng, sedekahnya kenceng, yang jelas dari yang utang. Enggak sama surga. Kata Rasul, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, tsumma uqiya, tsumma qutila, tsumma uqiya, tsumma qutila, waladaihi dainun. Wallahi ma dakhala al-jannata yubta'u dainun. Demi jiwa yang Nabi Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, sekiranya ada salah seorang dari kalian berjihad di jalan Allah, syahid pisan, dihidupkan lagi Allah, jihad lagi, syahid Indo, dihidupkan lagi Allah, jihad lagi, syahid terus, mesti ini mau buswar koping terus, wah pahalanya kan tumbuk-tumbuk. Wala dainun, tapi dia itu punya utang. Mata kalau jannah hatta yuti'an dainun, selamanya takkan bisa masuk surga sampai dia bayar utang. Tuh, maka kalau bisa ojo utang, jangan karena gengsi. Ngomongin teman-teman ini mau seorang nggak penak, nah, jangan, itu kan masalah kemampuan. Jadi kalau jangan ada istilah nggak enak, kalau nggak mampu ya nggak mampu jadi paksa. Maka saya termasuk yang tidak setuju dengan haji utang. Haji kok utang? Orang dari haji mumet bayar utang. Padahal haji itu bagi yang mampu, orang mampu orang wajib. Ya yang lagi, sudah harus awan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan suatu saat bisa bersilaturahmi lagi. Sekiranya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa dihadap astagfirullah li wa lakum wa qalami wa mas'ulun. Fastaghfirullah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.